wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan semangat pagi, mari kita mulai kuliah hari ini. Sedikit mengulas yang kemarin bahwa kita sudah belajar tentang konsep kesehatan. Pada prinsipnya ada variety model of disease causation, yaitu agent, ada host, ada environmental factors. Inilah yang menimbulkan penyakit, kurang lebih seperti itu. Dan nanti adik-adik akan belajar mencari artikel yang terkait dengan hal ini, dan adik-adik akan menentukan yang namanya agent yang mana, yang namanya host yang mana, kemudian yang namanya environmental factor yang mana, gitu ya. Terus kemudian adik-adik juga belajar juga ya untuk menentukan level of disease. Ada yang sudah tahu tentang level of disease dari endemi, hiperendemi, sporadik, epidemi, outbreak ataupun pandemi? Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Ya sudah, kita bahas saja ya. Oke. Jadi untuk endemi adik-adik sekalian ya, epidemi ya, epidemi, endemi dan sebagainya. Ini aja dulu deh, langsung di sini ya. Oke, di sini adik-adik akan mengetahui. Ini tadi yang kita kenal adalah pertama adalah endemi. Kemudian ada yang namanya sporadik. Terus kemudian hiperendemi, epidemi, outbreak, ataupun pandemi. Nah, ini apa gitu ya? Itu yang akan kita bahas satu-satu. Nah, di sini adik-adik bisa membaca terkait dengan hal tersebut. Ini kalau saya kasih ada. Oke, kita baca satu-satu ya. Jadi di sini endemi. Endemi itu apa? Endemi itu adalah jumlah kejadian atau penyakit yang biasanya terjadi pada suatu masyarakat. Jadi jumlahnya segitu-segitu aja gitu. Itu namanya endemi. Jadi adanya suatu penyakit, namanya ditemukan apa sih penyakitnya, tifoid, gitu ya, TB dan sebagainya. Nah jumlahnya segitu-segitu aja gitu. Itu adalah endemic level. Jadi jumlah yang biasa ditemukan dalam masyarakat itu adalah endemi. Terus kemudian jadi endemi itu terjadi pada suatu populasi pada wilayah geografis tertentu, kurang lebih demikian adik-adik. Jadi endemi itu adalah jumlah penyakit yang rata-ratanya biasanya berapa, usual prevalence-nya berapa, dan itu terjadi pada populasi tertentu pada wilayah geografis tertentu. Seperti itu. Nah, kalau yang hiperendemi gitu ya. Nah, hiperendemi ini kita bicara dulu mungkin ini ya, epidemi gitu ya, epidemi gitu. Lebih enaknya. Jadi kita tadi sudah belajar endemi. Endemi itu jumlahnya segitu-segitu aja pada populasi tertentu pada wilayah geografis tertentu. Nah, kalau umumnya jumlahnya tiba-tiba meningkat gitu. Jumlahnya tiba-tiba meningkat dari dari nilai normal yang biasanya itu namanya epidemi. Kurang lebih demikian. Jadi apabila dia meningkat jumlahnya gitu ya. Terus kemudian tapi dia peningkatannya tiba-tiba gitu. Meningkatannya tiba-tiba dari jumlah yang normal yang seharusnya itu adalah epidemi, kurang lebih demikian. Nah, kemudian kalau outbreak itu sama dengan epidemi, tapi pada limited geografik tertentu. Contohnya gini, kita kan wilayah Solo besar ya, gini. Karisidenan Surakarta itu ada apa sih? Ada Solo gitu ya, ada Surakarta, terus Kota Surakarta, Kota Madya Surakarta ya, Kota Madya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo gitu ya. Itu kan masuk ke wilayah Karisidenan Surakarta. Nah, tiba-tiba dari situ ternyata ada wilayah yang tiba-tiba yang meningkat hanya Karanganyar gitu. Atau di wilayah Solo
kan ada 5 kecamatan. Tiba-tiba yang meningkat cuma kecamatan Laweyan aja. Nah, itu bisa kita katakan adalah outbreak. Jadi peningkatannya tiba-tiba, berarti pada limited geografik tertentu gitu. Ya, paham ya di sini ya. Jadi kalau biasa itu endemi, tiba-tiba meningkat itu epidemi. Yeah. Kalau epidemi itu ya pada wilayahnya sama, kan kita bilang populasi tertentu pada wilayah geografis tertentu. Nah, itu meningkatnya merata seluruh kota Surakarta gitu gampangannya gitu ya, seluruh kota Surakarta. Jadi endemi di seluruh wilayah kota Surakarta. Epidemi itu tiba-tiba meningkat di seluruh wilayah kota Surakarta. Outbreak itu yang meningkat cuman Laweyan gitu gampangannya gitu. Yeah. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, hiperendemi ini apa gitu ya? Hiperendemi ini seperti epidemi, tapi dia kan meningkatnya tiba-tiba gitu, Ji. Dan kejadiannya itu periodiknya juga tertentu gitu. Nah, kalau ternyata itu tinggi, tinggi terus dan itu persisten, itu namanya hiperendemi. Kurang lebih seperti itu, adik-adik. Ye, paham ya? Pahamkah seperti ini? Bu Maya mau tanya, Bu. Yes, Mbak Arfa ya? Ya, silakan. masih agak bingung sama yang epidemi sama hiperendemi itu. Maksudnya yang epidemi itu kan meningkat secara tiba-tiba ya, Bu. Itu disebut epidemi itu kalau sebentar gitu kah, Bu? Terus Ya, yang sebentar. hiperendemi itu lama. Oh. Iya, seperti itu. Jadi diulangi lagi, mari kita ulangi lagi, nggih. Jadi kalau endemi itu tadi intinya adalah jumlahnya segitu-segitu aja. Pokoknya anggap aja kejadiannya adalah 100 gitu, nggih. Angka kejadian penyakitnya adalah 100 ya, 100 orang gitu. Terus kemudian atau kita pakainya persen itu aja gampangannya ya. Pakai tiba-tiba biasanya adalah 10% gitu di wilayah tertentu, anggap aja kota Surakarta. Terus kemudian tiba-tiba dan sebentar gitu, itu meningkat ini, gitu ya. Nah, meningkat gitu, meningkat. Jadi angkanya berapa? 30% gitu. Iya, itu kadang yang sering kadang itu kayak kolera gitu loh, Dek. Kolera itu sebenarnya dulu itu kan kita wabah gitu ya. Ternyata sudah ada vaksinnya. Udah ada vaksinnya, terus kemudian kolera itu harusnya hampir zero gitu. Hampir zero gitu, hampir zero cases gitu. Begitu ada kasus kolera gitu masuk ke suatu rumah sakit, itu langsung dinas kesehatan tuh datang, dinas kesehatan datang dan sebagainya, dan harus membuat laporan gitu ceritanya. Jadi begitu dokter diagnosis kolera gitu, nah itu langsung siap-siap didatangi dinkes gitu, biasanya gitu. Nah itu lah kita lihat lah angkanya bagaimana gitu, atau demam berdarah gitu. Ternyata tiba-tiba pada wilayah tertentu itu ada di daerah di kelurahan mana gitu, kelurahan Kerten gitu ya, di Kecamatan Laweyan kelurahan Kerten. Itu tiba-tiba meningkat tuh kasus demam berdarahnya. Yang semula harusnya cuma 1% gitu kalau demam berdarah ya 1%, tiba-tiba meningkat jadi 10%, kan besar ya gitu. Ternyata di mana di di Surakarta gitu ya, di Surakarta itu ternyata meningkat jadi 10%. Loh ada apa kok tiba-tiba meningkat? Berarti programnya tidak berhasil kan gitu ya. Nah, terus kemudian atau mamanya kita bilang ternyata ini angkanya ya, ternyata angka 10% ini harusnya langsung dikendalikan. Ternyata tidak segera kita kendalikan jadi persisten. Nah, ini programnya benar-benar harus dipertanyakan itu ya. Pertanyakan hiperendemi persisten dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah ini PR besar gitu, programnya nggak berhasil. Nah itu bedanya epidemi, hiperendemi, dan endemi. Terus kemudian ini kalau bedanya di ini epidemi dan outbreak ya tadi. Jadi kalau epidemi itu tiba-tiba meningkat gitu ya, tiba-tiba meningkat gitu. Di wilayah kota Surakarta atau di kecamatan tertentu. Kalau outbreak itu di Surakarta memang tiba-tiba meningkat, tapi hanya di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Madya Surakarta. Kurang lebih seperti itu. Itu outbreak. Gitu. Berarti yang harus dipertanyakan di wilayah Kerten itu ada apa kan gitu ya? Ya ada apa? Gitu. Kurang lebih demikian.
Terus kemudian ada lagi ini sporadik ya. Sporadik adalah suatu kejadian suatu penyakit yang angkanya adalah infrequent dan irregular gitu. Jadi tiba-tiba timbul gitu ya, tiba-tiba timbul, terus kemudian kejadiannya tidak tertentu dan sporadis, ternyata tidak pada wilayah tertentu gitu ya. Terus mamanya ketemu di mana di Jakarta gitu, di Jakarta terutama di daerah yang port entry, pelabuhan gitu ya, bandara gitu, atau di wilayah mungkin bandara, pelabuhan, kemudian Semarang gitu ya. Terus kemudian Surabaya gitu ya. Nah, itu kan banyak port entry pelabuhan gitu mamanya. Loh ada apa? Di sana ada apa? Kan gitu ya. Itu enggak tentu gitu. Itu kenapa? Tapi sebenarnya kalau kita selidiki lanjut kok timbulnya cuma di Jakarta, di di Jakarta, di Surabaya, di Semarang gitu. Terus kemudian kita teliti lagi, kok cuma Tanjung Perak, Tanjung Priok gitu, Tanjung Mas gitu ya. Kenapa gitu? Nah, ternyata ada tertentu. Dia ternyata sporadisnya tapi sporadis di pelabuhan. Ada apa? Kan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk pandemi ini yang kita alami sekarang, ternyata angka kejadian itu merupakan sebenarnya epidemi nih, epidemi. Tapi spread atau menyebar pada beberapa negara. Nah, ini kan dulu sebenarnya kan cuma di Wuhan ya, di Wuhan itu sebenarnya kejadiannya adalah tiba-tiba meningkat gitu ya. Dari itu epidemi gitu ya. Oh, harusnya tidak ada tiba-tiba ada kan gitu. Epidemi gitu. Nah, epideminya itu ternyata menyebar menyebar ke seluruh dunia gitu. Nah, itu namanya adalah pandemi. Seperti itu adik-adik sekalian. Yeah. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, nanti adik-adik waktu di ini ya, di artikel adik-adik akan memahami gitu. Kenapa dia mengatakan oh terjadi secara sporadis gitu. Nah, sporadis berarti adik-adik akan melihat itu akan ada wilayah-wilayah tertentu gitu. Di mana kok sporadis? Atau dia ini angka kejadiannya rabies itu juga. Rabies gitu. Tiba-tiba terjadi epidemi gitu. Atau terjadi outbreak itu kan ada ya. Nah, itu kenapa gitu? Ternyata banyak anjing liar itu pernah kejadian itu. Ya, banyak anjing liar. Yeah. Terus kemudian pandemi itu yang akan kita jumpai. Ya, jadi artikel itu nanti digunakan lagi untuk peran kesehatan juga ya adik-adik. Jadi artikel adik-adik ambil aja infectious disease kalau saran saya. Ambil infectious disease, jadi nanti artikel 1 bisa dipakai untuk host, agent, environment. Terus kemudian adik-adik bisa menentukan juga level of disease gitu ya, anggap aja COVID itu pandemi. Nah, nanti adik-adik akan juga dari artikel itu akan mengidentifikasi ukuran kesehatannya mana gitu. Nanti ada frekuensi, ada rate dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh dilanjutkan? Oke, jadi tugasnya itu baru tambahan satu nih, nanti dalam satu artikel yang sama gitu nih. Dalam satu artikel yang sama, nanti mau deadline-nya kapan boleh kok. Ya, boleh disampaikan kapan gitu. Karena menurut saya tugas sederhana, ambil satu artikel bisa dibawa kemana aja gitu, dan sederhana untuk mengidentifikasi. Jadi kemarin kita sudah membaca tentang variety model of disease causation. Jadi ada tentukan agentnya apa, hostnya apa, environmental risk-nya apa sih gitu ya. Oke, terus kemudian tidak harus COVID ya, rabies atau apa itu banyak juga. Demam berdarah itu juga boleh. Apa aja boleh. Malaria gitu juga tidak apa-apa. Kolera itu juga tidak apa-apa. Terus kemudian ini level of disease ditentukan adik-adik itu di apa gitu. Terus kemudian adik-adik memberikan pengertian kenapa sih disebut pandemi gitu. Kenapa disebut outbreak gitu. Nah, kemudian adik-adik satu lagi yang akan kita pelajari hari ini, apa saja sih ukuran kesehatan, status kesehatan dalam artikel tersebut.
Nah, ini akan menjadi tugas dan kita akan bahas. Nanti adik-adik akan akan paham lah seperti itu. Nanti jangan khawatir ya, nanti kalau ini tidak paham, nanti waktu kita ketemu insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi gitu ya, tergantung situasi kampus gitu. Karena ini katanya benar nggak sih Solo masuk ke level 4? Padahal kita sudah mau minggu depan ya, sudah semangat-semangatnya. Aduh gitu. Kok ada ini level 4 ya? Benar apa salah ya? Saya belum tahu ini. Level 3 apa level 4 kita sekarang? Kemarin tuh juga di grup kami, di grup dosen, sudah semangat-semangatnya gitu ya. Kami aja sudah mulai absen sidik jari gitu. Jadi setiap hari itu saya ke kantor. Tadi pagi saya ke kantor dulu gitu, harus ini ya, harus absen sidik jari gitu. Terus kemudian sudah semangat-semangatnya gitu kita ngatur lagi mengadakan alat lab lah kok tiba-tiba ada bener nggak sih level 4 Wah, level 4 Ra, yo piye ya di kampus sebelah ya gitu ya itu udah mau ujian itu mau luring semua gitu tiba-tiba ditemukan berapa bukan di UNS ya di kampus sebelah di Solo gitu itu ternyata ada yang kena COVID gitu, ditutup lagi gitu. Jadi mohon maaf bukan kehendak kami ini adik-adik sekalian, jadi akan buka tutup gitu. Nah kejadian yang hari Minggu lalu tuh, Senin udah niat-niat benar-benar rapat di kantor, disuruh pulang, disuruh pulang ya sudah mau apa itunya. Oke, mari kita lihat lagi adik-adik. Untuk ukuran kesehatan tadi, untuk status kesehatan. Kita kenal istilah yang namanya prevensi atau pencegahan. Dari major goal dari epidemiologi, kita akan mengidentifikasi subgrup dari populasi siapa sih yang merupakan high risk, kurang lebih demikian adik-adik. Ini epidemiologi ini juga berlaku pada untuk farmasis ya, untuk pengobatan. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin untuk dislipidemia. Adik-adik tahu kan ada kemarin ada yang merokok, nilai LDL tinggi, HDL rendah gitu. Terus kemudian dia punya riwayat diabetes, terus kemudian keluarga ya punya riwayat keluarga yang punya coronary heart disease prematur dan sebagainya. Nah, itu semua harus diidentifikasi intinya adik-adik. Ya, tadi kita harus tahu yang merupakan faktor risiko yang mana sih. Nah, faktor risiko itu harus dikendalikan, intinya seperti itu ya. Jadi adik-adik harus bisa mengidentifikasi high risk group. Contohnya di COVID. COVID tadi kan dikatakan Omikron. Omikron itu kan memang sebenarnya secara keparahan dia lebih rendah dibandingkan delta karena dia 7 kali lebih rendah replikasi pada sel paru. Cuman harus diingat ada beberapa high risk group, yaitu apa? Pasien dengan komorbid, pasien yang belum divaksin, salah di antara merupakan high risk. Jadi untuk pasien-pasien yang seperti itu atau grup seperti itu harus kita waspadai gitu intinya. Terutama yang hipertensi, diabetes itu benar-benar harus dikontrol. Harus dikontrol itu gula darahnya, tekanan darahnya. Karena apabila tidak terkontrol, apabila dia kena COVID juga akan lebih beresiko tinggi gitu nggih. Demikian adik-adik sekalian. Demikian juga dislipidemia kemarin. Jadi ada pasien yang dengan high risk gitu. Apabila itu tidak dikendalikan dalam waktu 10 tahun ke depan, kemungkinan terjadinya coronary heart disease atau kematian juga akan tinggi. Adik-adik harus bisa mengidentifikasi ini dan itu harus dikendalikan seperti itu. Nah, dikendalikan dengan apa? Dengan pengobatan. Kalau dislipidemia bisa dengan pengobatan atau dengan gaya hidup ya kemarin ya. Ada contohnya kan? Masih ingat enggak yang kemarin contohnya? Ya, apa-apa. Nanti waktu kuliah ini ya, kuliah farmakoterapi kardio ya. Nanti kita jelaskan. Atau kalau mau dijelaskan lagi biar semangat juga boleh. Mau dijelaskan lagi biar semangat tentang dislipidemia atau sudah jelas? Sudah jelas ya rasanya ya. Itu intinya nanti juga adik-adik di artikel bisa diidentifikasi yang termasuk high risk group itu mana sih gitu. Jika ada ya termasuk high risk, saya nggak tambahin lah biar bisa membacanya termasuk high risk yang mana sih gitu. Nah itu nanti adik-adik harus bisa mengidentifikasi, harus try to modify gitu. Try to modify-nya gimana? Nah itu nanti jadi assessment-nya adik-adik. Contohnya sudah menemukan high risk group itu.
adik-adik untuk COVID tadi apa? Untuk pasien dengan komorbid gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah pasien yang tidak tervaksinasi. Karena itu langkahnya apa? How to modify it. Modifikasinya gimana? Yaitu dengan mempercepat tadi vaksin kan gitu ya. Mempercepat vaksin booster gitu ya. Nah hari gini aja masih ada yang belum mau divaksin loh, gimana coba? Aduh, lah itu kayaknya sepele ya itu tapi masih ada yang belum mau divaksin gitu intinya. Terus kemudian jadi sebenarnya vaksin itu juga untuk melindungi masyarakat ya. Jadi di Indonesia ini alhamdulillahnya kita sudah banyak vaksin. Kita sudah punya yang namanya herd community gitu ya. Jadi komunitas herd immunity. Herd immunity adalah imunitas pada masyarakat gitu. Itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Jadi kita lihat yang angka kematian ya masih tinggi gitu, tapi tidak setinggi dulu gitu. Karena apa? Pertama juga dari sifat dari variannya, yang kedua adalah memang kita imunitasnya adalah mulai tinggi gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya yaitu tadi itu possible approaches. Yang pertama adalah based on population, secara garis besar harus bagaimana? Ya, ya itu merubah masyarakat itu tadi loh. Ya, disuruh cuci tangan tuh kadang susah sekali nih. Nah, cuci tangan tuh jelas pakai sabun, paling enggak hand sanitizer. Bukan pakai kobokan sama kemangi ya, itu beda. Ya, apalagi pakai pecel lele sama sambal. Nanti beda lagi ya. Lalu saya sudah cuci tangan, lah pakai apa? Pakai air, lah sabunnya mana kan gitu ya. Lah itu kayaknya sepele, tapi ternyata hingga 2 tahun kita apa namanya kena COVID ini ya, sudah dengan pandemi COVID ini ternyata masih belum sadar-sadar gitu ya. Suruh pakai masker aja susah gitu ya. Itu juga katanya katanya sudah divaksin, jadi dia nggak pakai masker. Alasan yang kedua katanya sudah berdoa gitu. Ya, padahal kita kan diajari adalah yang pertama adalah apa sih ikhtiar ya, ikhtiar baru apa namanya berserah diri dan berdoa kan gitu nih. Nah kalau ikhtiarnya enggak ada terus gimana ya? Ya itu adik-adik kalau nanti IPE ya ini kalau IPE nanti ketemu ibu-ibu gitu atau orang-orang gitu ya bapak-bapak itu sama aja nih. Itu waduh rumit gitu. Ya, padahal kita sudah bawain masker gitu ya. Saya sudah bawa kok masker gitu. Seperti itu ya. Jadi kita pada populasi atau pada high risk approaches gitu. Itu nanti tugasnya identifikasi high risk group ya kalau ada. Oke, adik-adik. Jadi sebenarnya yang adanya hal tadi, ada emerging infectious disease yang kita alami sekarang, itu bisa mengalami banyak perubahan ya adik-adik, yaitu perubahan pada demografi dan behavior. Contohnya ya jelas kita tadi harus cuci tangan yang dulu tidak tahu harus pakai sabun. Yang kedua, ternyata pakai sabun pun harus ada berapa menit gitu ya. Itu dulu enggak tahu, sekarang mulai tahu. Dulu tidak disediakan cuci tangan, sekarang kewajiban. Kurang lebih demikian. Terus kemudian ada changes in teknologi dan industri. Adik-adik dulu kita tidak mengenal yang namanya telemedicine. Sebenarnya sudah ada loh, mulai tahun 2000-an itu sudah digalakkan telemedicine, tapi bukan booming. Dan di Indonesia sekarang ternyata yang COVID yang baru ini bagus deh adik-adik. Begitu dipeduli lindungi adik-adik, ada yang apa namanya statusnya hitam ya karena kena COVID, itu otomatis nanti adik-adik klik NIK, NIK untuk isoman itu sudah ada status bahwa pasien tersebut sudah layak untuk menerima obat-obat, menerima telemedicine gitu. Dan telemedicine sudah dihubungkan dengan berbagai platform ya, contohnya pada Halodoc dan sebagainya. Dari Halodoc nanti adik-adik bisa komunikasi melalui ini ada web base ya, melalui web base telemedicine itu. Kemudian adik-adik nanti udah tahu ditanya-tanya tentang apa gitu ya, keluhan dan sebagainya, riwayat dan sebagainya. Akhirnya dikasih resep. Nah, resepnya itu dapat merupakan electronic prescribing ya. Dari electronic prescription itu adik-adik bisa sending, dikirimkan ke Kimia Farma. Nah, Kimia Farma itu otomatis ditunjuk tempat yang terdekat.
Dan nanti berdasarkan keluhan adik-adik dapat paket apa, paket A, paket B, dan sebagainya. Kalau paket A itu biasanya rasanya kalau tidak salah untuk yang vitamin aja, ya, yang non gejala, yang COVID gitu. Kalau dengan gejala ringan sudah ada antivirusnya gitu, yaitu paket B. Itu langsung dikirimkan dalam waktu 1-2 hari sudah sampai ke rumah adik-adik sekalian. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi ini ada perkembangan dalam perubahan dalam teknologi. Juga international travel of commerce ya. Jadi tentu ada perbedaan untuk travel internasional. Jadi contohnya ini ada teman-teman yang pertukaran pelajar ya di luar gitu. Umpamanya ke Jepang. Sampai ke Jepang harus 14 hari harus isoman dulu. Terus kemudian nanti pulang ke Indonesia juga harus isoman. Ya, itu demikian ya. Terus kemudian ini microbial adaptation and change. Adik-adik tahu yang namanya virus itu atau mikroba. Itu adalah dia itu hidup di manusia sebenarnya bukan untuk membunuh manusia kok. Dia tujuannya apa sih? Untuk bertahan hidup sebenarnya. Kalau hostnya mati, dia ikut mati sebenarnya. Tujuannya itu sebenarnya dia untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup dengan apa? Dengan mutasi. Itu adik-adik sangat dengan COVID benar-benar belajar ya. Terus ini ada breakdown public health measure. Jadi ada memang dari public health measure juga berbeda ya. Ada perubahan dalam kebijakan dalam public health. Terus kemudian environmental change dan juga apa namanya? Ini juga banyak perubahan ya dalam penggunaannya. Seperti itu. Dan kemudian ini juga dalam menurunkan infectious disease, adik-adik akan melihat di sini harus ada gizi yang bagus gitu. Kita kalau tidak ya kita berikan suplemen gitu ya. Terus kita berikan antivirus atau antibiotik. Terus kemudian yang namanya lingkungan sehat kan harus ya gitu. Nanti kalau adik-adik baca di pedoman penata laksanaan COVID yang baru, nanti saya kirimin kalau adik-adik mau ya tahun 2022. Adik-adik baca itu harus ada namanya rekomendasi saran harus ada rumah harus cahaya masuk dan sebagainya gitu. Terus higienitas tadi gitu ya. Terus imunisasi, terus food safer food and water gitu. Jadi kadang kalau apa namanya jajan tuh boleh deh kalau bisa dibawa pulang lah. Ya, di kos-kosannya ada kompor enggak ya? Buat ngangat-ngangat gitu paling tidak ya. Ya kita apa namanya saya kadang ya usahakan ya kita beli dibawa pulang kan gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang ukuran kesehatan? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Kita baca tadi konsep kesehatan. Kita lebih lanjut tentang ukuran kesehatan dalam epidemiologi. Gitu. Sebentar. Ini sama Mas Anton tuh harus ini loh, Dek, screenshot itu loh. Screenshot di depan, di tengah gitu. Seperti itulah. Maafkan ya. Yeah. Ya, oke. Oke, dalam ukuran kesehatan adik-adik sekalian, kita akan mulai belajar di sini. Kenapa enggak mau ya? Ukuran kesehatan. Ini bagaimana sih cara penyampaiannya gitu? Cara penyampaian ya, cara perhitungan gitu. Nanti dilihat di mana di artikel. Ada yang hitung, ada memang dalam hitung atau kon itu adalah langsung jumlahnya berapa cases gitu. Jadi total casesnya berapa? 200 case gitu atau berapa gitu ya. Seperti itu adik-adik. Terus kemudian itu namanya hitung. Jadi benar-benar angkanya dia berapa. Terus kemudian yang adik-adik bisa lihat adalah proporsi dalam bentuk proporsi atau dalam bentuk rate gitu. Ya, adik-adik. Terus kemudian proporsi itu adalah berapa bagian dari populasi yang mengalami peristiwa. Rate adalah seberapa cepat terjadinya peristiwa. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi kita bicara dulu tentang riwayat alamiah penyakit gitu nih. Jadi ini adalah paparan penyakit adik-adik
yaitu adanya paparan penyakit, terus kemudian ada perlu waktu ya, inkubasi kita bilangnya. Ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itu adalah dari sejak terpapar penyakit sampai terjadinya onset itu berapa lama kan gitu ya. Terus itu adalah namanya masa inkubasi. Terus kemudian akibatnya setelah terkena gejala setelah penyakit dan mendapatkan segala akibatnya apa kan gitu nih. Nah, akibat itu bisa sembuh ya meninggal gitu nih atau menjadi penyakit kronis. Seperti itu. Nih. Kalau sebenarnya untuk akibat ini ada banyak istilah adik-adik gitu. Kalau memang dia penyakitnya contohnya infectious disease gitu. Itu bisa sembuh atau tidak sembuh gitu ya. Sembuh atau tidak sembuh. Terus kemudian tidak sembuh bisa dikatakan dia menjadi penyakit kronis ataupun sembuh sebagian ataupun meninggal. Kurang lebih demikian, adik-adik sekalian. Nah, kalau umpamanya dia penyakitnya cancer gitu. Cancer itu sebenarnya dikatakan sembuh tidak bisa ya, karena sel kanker itu memang ada di sana. Kemudian kita tidak bisa mendeteksinya karena alatnya tidak mampu untuk mendeteksi dengan jumlah yang sangat kecil tersebut gitu. Akhirnya dengan karakteristik penyakit tersebut untuk cancer, autoimun itu, kita tidak pernah mengatakan itu sembuh atau tidak sembuh. Kita bilangnya adalah remisi, ya, remisi atau belum remisi, kurang lebih demikian. Jadi penyakit yang sekiranya memang ada di sana, kita tidak bisa menyembuhkannya gitu ya, karena berbeda karakteristiknya seperti autoimun dan cancer. Kita bilangnya pasien mengalami remisi, remisi penuh, remisi sebagian atau gagal terapi seperti itu. Terus kemudian untuk ini ya ada lagi untuk yang lain lagi ini apa lagi yang beda ya, remisi tidak. Oh, untuk diabetes mellitus, hipertensi, kita tidak bisa mengatakan itu sembuh atau tidak sembuh ya adik-adik. Kita bilangnya apa sih, terkontrol atau tidak terkontrol kan gitu nggih. Untuk diabetes mellitus ya terkontrol dan tidak terkontrol. Karena memang permasalahannya kan di pankreasnya gitu nggih. Pankreasnya untuk diabetes tipe 1 kan tidak ini ya, memang ada kerusakan di sana. Nggih, makanya kita bilangnya untuk penyakit degeneratif kita bilangnya adalah terkontrol atau tidak terkontrol, kurang lebih demikian. Jadi adik-adik istilahnya ada yang sembuh, tidak sembuh, kemudian ada yang katakan remisi, belum tidak remisi gitu nggih. Ada yang dikatakan adalah terkontrol atau tidak terkontrol, kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Nggih, itu adalah dari akibat. Terus kemudian di sini adik-adik sekalian, dari paparan jadi onset, adik-adik harus tahu tadi faktor resikonya apa, kausanya apa, etiologi penyakitnya apa. Kenapa harus tahu ini? Karena adik-adik akan menentukan terapi obatnya apa, kan gitu ya. Nah, itu harus adik-adik tentukan. Terus kemudian ini untuk onset gitu, setelah itu jadi onset jadi akibat. Faktor prognostiknya apa? Nah, kalau tidak dikendalikan kan nanti tambah parah kan gitu ya. Kita harus tahu faktor prognostik atau yang dia berisiko tinggi terhadap prognostik itu apa sih, perkembangan penyakit. Perkembangan penyakitnya gimana gitu ya. Apa sih faktor yang menjadi yang namanya pasien termasuk kategori berat, ringan, sedang gitu. Itu harus adik-adik kenali. Nah, di sini adik-adik akan mengenal yang namanya insiden dan prevalensi. Adik-adik akan kenal di sini yang namanya insiden dan prevalensi. Ada insiden, ada prevalensi. Itu ternyata beda adik-adik sekalian. Kalau insiden itu kasus baru. Contohnya adalah pasien di puskesmas ini yang menderita hipertensi. Pada bulan Januari ya, ini kayaknya nanti ada kok dalam, sebentar ya, saya carikan aja untuk insiden dan prevalensi. Karena kita sudah terlanjur insiden dan prevalensi, ya kita belajar sekalian aja. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi apa sih prevalensi dan apakah insiden gitu ya? Jadi kalau insiden itu kasus baru, prevalensi itu adalah existing case gitu. Kalau prevalensi akan meningkat dengan bertambahnya kasus baru.
Itu prevalensi akan menurun dengan meninggal atau sembuhnya suatu kasus. Kurang lebih demikian adik-adik. Jadi sekali lagi kalau prevalensi gitu ya. Prevalensi itu adalah pasien dengan insiden kejadian baru. Kalau prevalensi, kalau insiden itu insiden baru, kasus baru. Kalau prevalensi existing case, dia akan meningkat dengan bertambahnya kasus baru, akan menurun dengan sembuhnya pasien atau pasien itu meninggal. Kurang lebih demikian. Mari kita lihat di sini. Januari tahun 2022, ini pasien hipertensi ya. Terus Februari tahun 2002, Maret tahun 2022. Pasien hipertensinya adalah 100 gitu ya. Terus kemudian yang ini 50 gitu. Februari 50, Maret 50. Totalnya adalah 200. Gitu. Jadi kalau kita bilang untuk angka gitu aja ya, kita belum bicara rate atau angka. Untuk insidennya gimana? Insiden pada bulan Maret berapa? Insiden bulan Maret berapa? Insiden pasien yang terdiagnosis hipertensi pada bulan Maret berapa? Ini yang 50 gitu. Kalau ditanya prevalensi hingga bulan Maret berapa? Dari Januari ke Maret berapa? Prevalensi yang ditemukan 200. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti adik-adik harus untuk skripsi biasanya data karakteristik kan biasanya ada insiden, ada prevalensi itu disampaikan. Nanti jangan salah gitu ya. Insiden apa sih, prevalensi apa sih, adik-adik bisa gitu ya. Nah, kurang lebih demikian. Nanti kita kembali lagi terkait dengan hal ini. Oke. Oke, tadi kita sudah mengenal yang namanya prevalensi dan insiden. Kita baca dulu tentang definisi ya. Ada kasus suspek gitu. Ada kasus probable, ada kasus pasti. Itu bedanya apa sih kalau suspek? Suspek itu adalah gejala klinis cocok dengan penyakit. Terbukti ada bukti epidemiologi tapi tidak terdapat bukti laboratorium. Kurang lebih seperti itu. Dan sedangkan kasus mungkin atau probable case, gejala cocok dengan penyakit. Terdapat bukti bukti laboratorium yang mengarah tapi belum pasti. Gitu, yang menunjukkan tengah atau telah terjadi infeksi. Kasus pasti itu adalah apa sih? Pasti laboratorium. Ada serologis, biokimia, bakteriologis, virologis gitu. Kurang lebih demikian adik-adik. Nah, ini adik-adik nanti akan banyak belajar ya waktu COVID itu. Nanti saya kasihkan di pedoman pelaksanaan COVID yang baru ya. Itu bisa jadi bahan bacaan gitu ya. Ya, saya berikan lewat apa? Spada apa lewat WA? Terserahlah, nanti seperti apa. Lewat Spada juga enggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Nanti adik-adik akan belajar di sana COVID itu. Apa yang dikatakan suspek COVID? Apa yang dikatakan probable COVID? Apa yang dikatakan definite kasus, kurang lebih demikian. Adik-adik akan nanti belajar di sana. Dan di COVID itu benar-benar kita sangat lebih paham ya terhadap hal ini. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke. Dan ini fenomena gunung es ini adik-adik sekalian ya, fenomena gunung es. Ada ada screening populasi, ada self-reported, diagnosis oleh kader, terus kemudian ada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer formal, ada yang hospitalisasi, ada yang meninggal. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Jadi ini juga di COVID itu juga kita sangat memahami ini ya. Jadi ada screening populasi di COVID itu apabila sudah ada yang terkena, ada yang namanya kuesioner dari Kemenkes itu ya. Itu pasien tersebut kontak eratnya dengan siapa gitu. Nanti yang kontak erat itu akan dihubungi gitu. Akan dihubungi. Terus kemudian
ada self-reported gitu nggih, self-reported. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kita sudah terkena COVID di status di Peduli Lindung Hitam, itu harusnya sudah mendapatkan WA. Sudah mendapatkan WA dari Kemenkes untuk bahwa kita tuh layak mendapatkan pelayanan telemedicine dan mendapatkan obat gitu ceritanya. Cuman ya karena keterbatasan dan sebagainya gitu ya, ternyata ada pasien yang tidak mendapatkan WA dari Kemenkes. Akhirnya dari Kemenkes menyarankan melakukan self-reported. Nah, self-reported itu apa? Yaitu dari self-reported itu adalah pasien mendaftarkan pada isoman, masukkan di NIK, terus kemudian nanti gabung pada Halodoc sendiri atau yang lainnya boleh gitu ya. Nanti kita langsung self-reported untuk meminta mendapatkan di pelayanan telemedicine dalam Halodoc contohnya. Nanti di Halodoc akan terdata bahwa ibu atau bapak sudah mendapatkan dari WA dari Kemenkes tidak gitu. Oh tidak gitu. Berarti ibu self-reported ya, dia centang untuk laporannya dia. Kurang lebih demikian adik-adik. Atau dari COVID itu juga langsung terdiagnosis oleh kader kesehatan. Nah ini sering kejadian ini. Sekarang itu kan hampir sama ya, karena memang COVID Omicron itu kan yang diserang adalah daerah saluran pernafasan gitu. Karena itu gejalanya sangat mirip dengan flu gitu. Nah, kadang dari teman-teman di sini itu kadang atau masyarakat lah, itu masyarakat batuk pilek itu kadang nggak mau ya mereksakan, nggak mau mereksakan gitu. Nah ini itu kayak buat disuruh, aduh ya nggak mau nanti nggak takut ketahuan gitu, takut ketahuan gitu ceritanya. Nah itu ini dari kader kesehatan tuh yang harus mengoprak-ngoprak gitu judulnya ya. Terus kemudian ada dari lingkungan juga dari Pak RT, RW itu sangat sangat ini sekali ya sekarang sekali. Jadi ada suatu wilayah itu pernah kejadian gitu ya, ada datang dari luar kota gitu, itu belum ada laporan. Gitu. Terus dari warga sekitar rumah, jadi sebenarnya gampangnya tuh anaknya mengunjungi ibunya, kan biasa toh. Cuman anaknya tuh dari Jakarta gitu. Nah, warga sekitar tuh takut gitu. Akhirnya warga sekitar langsung lapor ke Pak RW gitu. Pak RW yang menegur gitu. Nah, kurang lebih demikian. Nah, apabila dia terkena COVID, itu maka dia akan mendapatkan kesehatan primer gitu intinya. Tadi bisa isoman gitu ya, rawat jalan dan isoman, atau pasiennya mengalami hospitalisasi. Dan selanjutnya apabila tidak ini kan ada yang meninggal. Ini seperti itu. Nah, sekarang adik-adik sekalian, ada yang namanya hitung atau count yang tadi kita bicarakan. Hitung atau count itu biasanya dalam bentuk frekuensi. Ya, ini frekuensi. Frekuensi itu apalah? Banyaknya individu yang terkena penyakit gitu nggih. Nah, ini bisa dalam persen dan sebagainya gitu nggih. Mau dihitung dalam N itu juga boleh. Jumlah total N 200 kasus itu juga boleh. Atau frekuensi kita nyatakan dalam persen itu bisa. Yeah. Itu monggo, nanti bentuknya seperti apa. Terus kemudian lebih lanjut kalau perhitungan persen kan udah bisa ya, adik-adik sekalian ya. Terus kemudian ini rasio. Ini jam berapa tuh? Oke, rasio. Ya. Rasio itu adalah suatu fraksi tanpa hubungan tertentu antara pembilang dan penyebut, kurang lebih demikian. Bisa A per B, ya, atau pakai gini, seks rasio L banding P, kurang lebih seperti itu. Mau penayangannya seperti apa? Jadi nanti adik-adik saya sampaikan untuk mengenali di artikel yang adik-adik sebutkan tadi, yang temui itu rasionya berapa gitu ya. Oke, rasionya bisa pakai perbandingan tadi atau pakai kayak gini, itu juga tidak apa-apa gitu. Oke, jadi contohnya gini, jumlah laki-laki dengan HIV/AIDS pada tahun 2010 2.412. Terus perempuannya adalah 2013. Rasio laki-laki terhadap perempuan berapa gitu nih. Berarti kan 2412 dibagi 2314. Atau pakai banding tadi juga enggak apa-apa gitu nih caranya menampilkan. Nggih. Ongkone kok angelmen gitu ya, gawe contoh kok angelmen to ini. Kita gampangannya ngene wae ya, Dik. Oke, anggap umpamanya laki-laki ini
Oke. Jumlah laki-laki, ini aja lah. Ya. Laki-laki ya yang terkena hipertensi dengan hipertensi itu berapa gitu ya. 100 kan buat contoh aja tuh ini ya. Perempuan dengan hipertensi berapa? 50 gitu ya kan gampangannya kan gitu ya. Berarti rasionya berapa? Kan bisa 100/50 kan gitu ya. Wah. Jadi rasio tulisannya bilangnya tapi gini, rasio perempuan rasio laki-laki terhadap perempuan ini 100 ini atau 2 atau adik-adik langsung bilang kayak gini juga bisa. Sama dengan 2/1 kan bisa ya. Ini adalah rasio adik-adik sekalian. Nah, nanti adik-adik kenali di artikel adik-adik ketemunya seperti apa kan gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya kalau kayak gini gampang. Atau SMA kan sudah kita gunakan ya. Nah, kalau proporsi adik-adik sekalian, nah, proporsi ini agak berbeda. Kalau rasio tadi kan berbeda ya, kita sudah mengenal ya. Nah, kalau proporsi itu bahwa ini ingat-ingat pelajaran apa SMA ya? SMA apa? SD belum lah, SD belum. SMA ya. Proporsi berarti pembilang merupakan bagian dari penyebut, dapat dinyatakan dalam persen juga gitu. Jadi rentang bisa 0 hingga 1 dan sebagainya. Jadi A contohnya A plus B gitu, kurang lebih seperti itu. Contohnya pada prevalensi atau kumulatif insiden. Oke, jadi gampangannya kita contohkan saja supaya kalau ini izin saya keluar dari slideshow. Berarti proporsi gimana? Kayak tadi. Masuk ke sini aja ya. Tadi mana sih? Oke. Ini kan rasio. Lah kalau proporsinya berapa hitungannya? Kalau proporsinya bagaimana? Proporsi perempuan dengan hipertensi. Itu berapa proporsinya? Berarti berapa? Kan gitu. Berarti 50. Kan tadi kan gimana sih? A per A plus B gitu ya. Berarti 50 dibagi berapa? 100 tambah 50 kan gitu ya. Gitu 50. Berapa nih jumlahnya? Ada yang punya kalkulator? Berarti kan 50, kan perempuan toh. Ya, jumlahnya perempuan 50, kan gitu ya. Nah, jumlah perempuan itu sama jumlah total gitu kan. Jumlah perempuan bagi jumlah total kan itu. Berapa ini? Gitu. Berapa gitu. Kalau kita boleh pakai kalkulator, kalau anak SD enggak boleh ya. Sampai SMA kan enggak boleh ya, harus pakai apa? Porogapet ya. Porogapet apa ya? Iya toh, porogapet. Benar. Ini berapa ini? Berapa adik-adik? 0,34. Ya, 0,33 no ya. Kan belum di bawah angka 5 ya. Pembulatan. Ya. Saya diingatkan loh ya, saya lulus SMA udah lama ya. Panjangan kan lebih baru daripada saya ya. Jadi pasti lebih pintar. Oke, lanjut. Nah, gitu kan proporsi. Nah, proporsi sudah tahu. Nah, sekarang kita rate gitu ya. Kalau rate itu adalah suatu jenis seperti proporsi gitu.
Tapi ada perinterval waktunya, adik-adik. Nanti disebutkan perinterval waktunya kapan, gitu, rate-nya. Nanti akan kita lihat lebih jauh tentang rate di bawah ya. Oke. Dasar ukur pada level populasi, tadi kita sudah belajar tentang matematika sederhana. Saya besarkan ya. Slideshow. Saya pakai highlighter. Ya, dari sini ada pembilang, ada penyebut. Oke, pada level populasi biasanya pembilang itu adalah kasus peristiwa. Gitu. Mau kasusnya mau kematian juga boleh atau apa. Intinya adalah ada suatu kasus, ada peristiwa. Penyebutnya apa? Adalah populasi berisiko, kemudian waktu berisiko. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya harus disebutkan itu kita mau tahun berapa, periode tahun berapa, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 gitu. Itu harus disebutkan ya karena kita sudah belajar tentang epidemiologi. Jadi ada rasio perempuan dan laki-laki dengan hipertensi gitu ya. Itu pada tahun berapa itu harus disebutkan karena kita mulai epidemiologi. Itu adalah cara penyajiannya. Nanti saya berikan ininya. Jadi untuk prevalensi tadi kita kan sudah belajar ya, prevalensi berarti kan kasus yang lama ditambah baru. Prevalensi itu adalah proporsi individu dalam populasi yang mengalami penyakit atau kondisi lainnya pada suatu periode tertentu. Terus kemudian jadi contohnya ini adalah jumlah kasus yang sekarang berapa, terus jumlah total populasi A plus B berapa, kurang lebih seperti itu. Jadi populasi adalah jumlah orang yang menggunakan obat yang dievaluasi. Oke. Kita lihat contohnya lebih mudah adalah di bawahnya rasanya ada ya. Nah, sebentar kita belajar tentang insiden ini ceritanya. Ya, insiden. Semua penyebab kematian ini. Populasi yang berisiko, nah jumlah seluruh pasien hipertensi gitu mamanya. Jumlah seluruh pasien dengan hipertensi adalah 2.801 berapa sih nolnya juta ya? 2.801.421.906. Jumlah yang meninggal adalah 6.855 per hari. Kurang lebih demikian. Kalau dihitung jam adalah sekian. 286 per jam. Jadi insidennya berapa? Insidensi populasi total berapa? Insidensi kan yang baru ya. Berarti kan ini tadi 6.855 yaitu dibagi 281 juta sekian ini. Terus dikalikan persentase, jumlahnya adalah 0,02% per hari. Jangan lupa dikatakan itu per hari. Nah kalau kita pengennya per 3 jam, ya boleh aja. Kan tergantung Anda mau menyajikan datanya seperti apa kan gitu. Kalau per 3 jam, ya tinggal aja. Per 3 jam yang meninggal berapa kan gitu. Kurang lebih demikian. Yang meninggal per 3 jam berapa? Kurang lebih seperti itu. Itu mau dihitung bagaimana gitu. Jadi ini datanya tidak lengkap. Izin saya keluar dari ini ya, saya lengkapi dulu datanya.
Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik. Data 10 September pada tahun ini, semua data adalah data pada 10 September tahun 2021 gitu ceritanya. Data 2000 September 2021 itu ada, kita maunya kan per 3 jam ya. Kita maunya per 3 jam. Ternyata pada data tahun 10 September tahun 2021 itu per 3 jamnya adalah 857 per 3 jam orang meninggal. Berarti insiden populasi gitu ya. Insiden populasi pada September tahun 2021 berapa? Berarti 0,003%. Didapat dari mana? 857 dibagi 281 juta, sekian. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kemudian data September, tahun 11 September ini. 11 September tahun 2021, ternyata yang jumlah meninggal itu adalah 3.053 tiap 3 jam. Jumlahnya banyak sekali ya. Ini biasanya kalau nggak bencana alam ini. Bencana alam atau infectious disease ini kalau sekian banyaknya. Nah, itu adalah jumlahnya jadi 0,001%. Kurang lebih seperti untuk insiden. Nah, kalau adik-adik pengen melihat adanya perbandingan gitu, atau rasionya berapa antara data 11 September hingga 10 September, ternyata peningkatannya adalah 3,6 kali lebih banyak terjadi kematian selama 3 jam. Kurang lebih bisa seperti itu kalau pakai rasio. Paham sampai di sini adik-adik sekalian? Jadi harus apabila dalam data populasi harus ada keterangan waktunya adik-adik ya. Harus ada keterangan waktunya. Terus kemudian ada keterangan waktu, mau terserah, mau hari, mau jam, atau mau tahun, atau mau apa, terserah gitu nih. Itu harus ada keterangannya seperti itu. Jadi pada data epidemiologi, selain angka-angka yang sudah kita pelajari tadi, adik-adik menyebutkan harus ada angka keterangan waktunya. Nah, keterangan waktunya terserah adik-adik ya. Mau jam, mau hari, mau 3 jam gitu. Itu monggo aja. Ya, tergantung dari adik-adik pengennya seperti apa. Dan di rasio juga seperti itu. Rasio itu harus disampaikan bahwa ternyata terdapat peningkatan 3,6 kali lebih banyak kematian selama 3 jam pada 11 September 2021 daripada perkiraan. Perkiraannya apa? Perkiraannya adalah berdasarkan data sebelumnya, yaitu data tanggal 10 September tahun 2021. Seperti itu cara penyajian datanya adik-adik sekalian. Jadi waktu adik-adik menulis nanti demikian. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana ukuran kesehatannya, terserah adik-adik mau bagaimana perbandingannya boleh. Tapi jangan lupa dihitung tadi. Ada hitungannya, mau pakai persen boleh, pakai rate ya, pakai rasio gitu itu boleh. Dan jangan lupa waktunya itu sekali lagi, jam, hari, tahun boleh, 10 tahun boleh. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau prevalensi gimana? Prevalensi ya tinggal ditambahkan toh. Prevalensi hingga 11 September yaitu berdasarkan data 10 September dan 11 September gitu kan nulisnya ya kalau prevalensi. Berarti angkanya berapa? 857 ditambah 3.053 per 281 juta. Oke. Saya keluar dari slideshow supaya saya bisa ngorek. Ya. Kalau ditanya prevalensi gimana? Ya, prevalensinya berapa kalau data ini? Yaitu itu kan prevalensi data kematian pada tanggal, kan harus ditulis ya. Tanggal 10 September sampai 11 September tahun 2021 sama dengan berapa? Kan data yang lama ya sama data yang data kejadian ya, baik baru sama yang baru hari ini sama yang kemarin. Karena 10 September. Jadi berapa? Berarti 857 ditambah 3.553 kan gitu.
dibagi berapa? 281.421.906. Kayak gitu nih. Mau dibuat persentase juga boleh. Berarti kalikan 100%. Nah, ini berapa ya? Dihitunglah gitulah. Minta tolong ya dihitung. Berapa itu ya? 457 ditambah 421.906. Berarti berapa ini? 0,0013 gitu ya. Kalau nggak mau dibulatkan seginilah 138937 gitu ya. Ini persen ini nggak mau dibulatkan ini. Biar kelihatan kalau pakai kalkulator kan gitu ya. Ya, ini kalau prevalensi gini adik-adik. Ya, jangan lupa tulisannya berapa ini gitu ya. Dalam 3 jam. Atau tiap 3 jam. Jadi kata-kata di sini adalah harus data maunya apa sih? Prevalensi, kematian. Waktunya apa? 10 September sampai 11 September. Ini jangan lupa. Ini juga waktu. Angkanya berapa? Gitu. Jadi kalau dituliskan, kalau membaca dituliskan apa gitu kan? Berarti yang dituliskan adalah yang saya tebel-tebel ini. Ya, pipi atau kok melu tebel. Ya. Saya kasih warna merah aja lah. KP melu tebel ya. Nah, ini coklat ternyata. Ya. Jadi adik-adik nuliskan prevalensi data kematian pada tanggal 10 sampai 11 September tahun 2021 adalah 0,00 sekian tiap 3 jam. Cara nulisnya gitu adik-adik. Kalau nulisnya seperti ini adalah, wih sudah belajar epidemiologi gitu. Nanti ujian ya kayak gitu ya adik-adik. Jangan sampai nanti saya disuruh ngitung dewe. Ki ongkone apa gitu. Terus kemudian waktu saya salahkan kan bisa ini. Loh itu benar Ibu gitu. Oh satuannya jam, loh nggak ditulis jam kok gimana ya? Gitu. Jadi harus ditulis ya adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh dilanjutkan? Boleh ya? Oke, jadi intinya gitulah pokoknya ya. Ini kalimatnya yang panjang jangan lepan boleh. Mau prevalensi, mau kelahiran boleh, kematian boleh, mau yang apa aja boleh ya. Intinya kalau insiden kayak gitu, prevalensi kayak gitulah intinya seperti itu. Mau kejadiannya apa aja boleh. Mau penyakit, mau kematian, morbiditas, kelahiran itu boleh. Ya. Jadi prevalensi itu yang sering kita pakai adalah prevalensi adik-adik ya. Karena untuk kebijakan adik-adik yang sering lihat adalah kebijakan. Oke, karena prevalensi biasanya kan riskesda gitu ya. Itu kan tahunan ya gitu. Riskesda bulanan tuh biasanya jarang. Kecuali itu laporan antar instansi. Itu menunjukkan apa sih prevalensi untuk beban penyakit pada populasi, status penyakit pada populasi gitu ya. Terus kemudian ada kita bisa menaksir frekuensi paparannya bagaimana, terus menaksir kebutuhan pelayanan kesehatan untuk individu yang terkena penyakit. Jadi adik-adik tadi bisa contohnya COVID nih gitu, COVID. Oh yang terkena COVID angkanya segini gitu ya. Berarti kita harus menyediakan obat untuk sekian banyak pasien gitu. Adik-adik harus update data demikian. Yeah. Jadi karena itu yang namanya ilmu manajemen persediaan pengadaan persediaan obat itu sulit gitu. Sulitnya karena kalau mempunyai itu dinamis sekali ya, adik-adik harus dinamis kebutuhan datanya. Jangan sampai obat itu kosong kan gitu ya. Gitu. Nah, itu nanti yang repot.
Jadi adik-adik tadi sekali lagi kalau kita terutama untuk kebutuhan obat yaitu untuk kebutuhan obatnya berapa. Nanti kalau semakin tinggi COVID-nya maka obat juga harus semakin tinggi tersedia. Kurang lebih demikian. Nah, untuk keterbatasan prevalensi semua kasus pada penyakit pada suatu titik merupakan hasil dari apa sih? Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit, faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup, identifikasi siapa yang berpenyakit, cara menemukan kasus, penyebut dan populasi yang berisiko dan sebagainya. Ya, terus kemudian, nah ini tadilah, oke. Ini sudah ya tadi ya. Ini sudah. Oke. Nah, adik-adik sekalian, kita tadi kan pakai persen ya, kalikan persen. Ini adik-adik ada yang 10 pangkat N di sini. Gitu. Itu tadi kan ada namanya population at risk during the same period gitu. Nah, kalau ada insiden, adik-adik nanti ada katakannya 10 pangkat N, tidak harus dalam persen adik-adik. Itu bisa per 1000, per 10.000, dan sebagainya. Nah, per 10.000, per 1.000, dan sebagainya, itu adalah perhitungan per 1.000 penduduk gitu contohnya. Jadi tadi kan population at risk dalam 1.000 penduduk gitu intinya. Kalikan 1.000-nya berapa? 1.000 penduduk, 1 juta penduduk, dan sebagainya. Jadi incident rate ini kan adalah perkiraan ya. Contohnya tadi kita kan perkiraan. Perkiraan jumlah kasus pada suatu periode yang kita sampling itu tidak seluruh rakyat Indonesia. Yang kita sampling adalah berapa? 1 juta penduduk gitu. Atau 10 juta penduduk. Atau tiap berapa? Tiap apa namanya? Berapa 1.000 orang itu bisa adik-adik. Kalau data yang kita sampaikan tadi benar-benar mendeteksi berapa orang gitu nih, berapa orang yang terkena kejadiannya, itu langsung dalam persen tuh boleh. Cuman apabila adik-adik itu nanti samplingnya cuman dalam 1.000 penduduk, maka baru disampaikan di sini dalam 1.000 penduduk ternyata pasien yang terkena terkena hipertensi itu ada berapa? 100 orang. Yang meninggal 10 orang. Gitu intinya kurang lebih demikian. Izin keluar dari sini ya, saya berikan contohnya aja. Ya. Jadi, contohnya ini insiden ini. Adik-adik melakukan sampling nih. Ada sampling ya. Sampling pada 1.000 penduduk. Pada 1.000 penduduk, adik-adik menemukan pasien hipertensi berapa? 100 orang. Dari pasien hipertensi tersebut, pasien hipertensi yang meninggal 10 orang. Ini datanya kapan? Data bulan Februari 2022.